Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu Putra dari kelas IF 1202 akan mengerjakan soal subCLO 2 yaitu 331,1,2. Lanjut langsung saja ke soalnya. Perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang memuat lingkaran sebanyak 1 plus 2 plus 3 sampai dengan N sama dengan N kali N plus 1 per 2. Setiap lingkaran mempunyai jari-jari R sama dengan 1 untuk kasus N sama dengan 4 segitiga, dan lingkaran ditunjukkan oleh nomor 1, gambar 1. Jika AN menyatakan tata luas semua lingkaran dan BN menyatakan luas segitiga, hitunglah limit N sampai dengan N sampai hingga AN per BN. Untuk gambarnya segitiga, kita langsung saja. Nomor 1 itu kita mencari limit N sampai hingga AN per BN. Langkah pertama, kita lihat dulu yang diketahui banyaknya lingkaran, yaitu sama dengan N dikali N per 1, N tambah 1 per 2 dikali pi R kuadrat. Tadi I-nya itu R-nya itu sama dengan 1, maka pi kali 1 sama dengan 1 kuadrat. Hasilnya ya pi. Kita menemukan artinya kita menemukan AN berarti AN sama dengan N dikali N plus 1 per 2 dikali pi. Untuk langkah selanjutnya, kita cari luas segitiga. Setiap segitiga memuat N lingkaran dengan diameter 2. Ini setiap lingkaran memiliki setiap N lingkaran dengan diameter 2. Artinya panjang sisi segitiga adalah sisi sama dengan 2N. Kenapa 2? Karena diameter lingkarannya itu 2. Oke, kita sudah menemukan. Lanjut kita ke rumusnya saja. Untuk mencari rumus luas segitiga, sisi segitiga, kita gunakan yang gampang saja ya, yaitu akar 3 per 4 dikali S kuadrat. S di sini adalah sisinya, ini adalah 2N. S sama dengan 2N. Ini S-nya. Langkah selanjutnya adalah kita hitung akar 3 per 4 sama dengan per 4 dikali S-nya kita masukkan 2N ini,
artinya 2n kuadrat, 2n kuadrat. Lalu sederhanakan lagi menjadi akar 3 per 4 dikali 4n dikali 4n. 4n kuadrat, 4 ada 4, kita coret, hasilnya jadi 1. Akar 3 kali n kuadrat, hasilnya menjadi akar 3n kuadrat. Kita sudah menemukan luas segitiga, yaitu Pn. Berarti Pn sama dengan akar 3n kuadrat. Langkah selanjutnya kita masukkan sheet. Kita masukkan an dan bn ke limit. Hasilnya jadi kita tulis ulang limit n menuju hingga an per bn sama dengan kita masukkan hasil tadi ya, ini hasil an tadi dengan bn kita masukkan, berarti tadi an ini n dikali n plus 1 per 2 per lagi, yaitu bn tadi akar 3n kuadrat dikali ini dikali b kali b sama dengan ini dikali hasilnya menjadi pi, hasilnya menjadi pi per akar 3n kuadrat. Lalu kita kali dengan kita sederhanakan dulu, hasilnya menjadi pi per ini 2-nya sini jadi 2 akar 3 kita sudah menemukan hasil dari an per bn ini, yaitu pi jadi hasil limit n menuju hingga an bn sama dengan pi
per 2 akar 3. Ya, sudah, 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 sudah. Akhirnya masih ada lanjutan di sini. Kita dari lim n kali n plus 1 per n kuadrat, hasilnya jadi 1 plus 1 per n. Oke, sudah. Hasilnya sama saja sih. Jadi hasilnya gini. Hasilnya pi per 2 akar 3. Oke. Lanjut nomor 2. Kita lanjut nomor 2. Kita isi soal. Diketahui fungsi x sama dengan fungsi f x sama dengan ln 2 plus x. Poin A, hitunglah f0, f aksen, f turunan 1, keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat, dan keturunan kelima. Untuk poin B, tuliskan deret Maclaurin untuk fx. Lalu tentukan selang kekonvergenan dari deret Maclaurin pada 2B. Lanjut, kita untuk mencari turunan pertama kita mencari ln nomor dulu ya. Dan berarti menggunakan ln x nya kita ganti menjadi 0, ditambah 0 sama dengan alhasil jadi ln 2. Sudah ketemu. Lanjut ke f turunan 1 sama dengan f0 sama dengan turunan 1 dari turunan 0 ya. Oh, bukan, dari ini ln plus ln kali 2 plus x. Kita masukkan ln 2 plus 0 sama dengan turunan ln yaitu 1 per u dikali d per dx. Diketahui dx sama dengan ini, dx sama dengan 2 plus x atau 0. Lalu d nya sama dengan 1. Kita masukkan, artinya d per dx sama dengan 1 per 2 plus 0. Sederhanakan, hasilnya menjadi 1 per 2. Untuk turunan ke 1 sudah ketemu. Lanjut ke turunan kedua. Untuk turunan kedua 0 sama dengan turunan 2 ini adalah turunan dari f1, yaitu hasil f1 ini sama dengan si punya ini. Kita gunakan rumusnya si d per dx u pangkat n. Diketahui f1 sama dengan 2x plus salah 2 plus 0 pangkat min 1. Lalu kita turunkan dx d per dx
rumusnya ini U pangkat N sama dengan N dikali U pangkat N-1 dikali DU dx. Ini untuk rumus turunannya. Lanjut, diketahui U sama dengan 2 plus X atau plus 0 sama aja. Lalu N sama dengan min 1 DU dx sama dengan 1. Kita tentukan F turunan kedua sama dengan 0. Masukkan tadi N nya sama dengan min 1, N nya sama dengan min 1 dikali U pangkat N. U nya tadi 2 plus 0 pangkat min 1 lalu dikali 1. Jadi DU dx nya sama dengan 1 sama dengan min 1 dikali 2 pangkat min 1 oh iya benar. Ini min 1-nya kita kurangi 1 lagi karena rumusnya yaitu U pangkat N nya tadi min 1 dikurangi 1. Ini ya, hasilnya menjadi 2 pangkat min 2 min 2 ya, min 2 dikali 1. Min 2 dikali 1 lalu hitung, hasilnya menjadi min 1 per 2 pangkat 2. Hasilnya kita sederhanakan menjadi min 1 per 4. Oke. Kita sudah nemu untuk F2. Lalu kita lanjut ke F turunan 3. Diketahui tadi turunan kedua yaitu min 1 dikali 2 turunan 2 sama dengan min 1 dikali 2 plus X pangkat min 2. Lalu kita masukkan ke rumus, hasilnya jadi min 1 ini koefisien awal dikali minus 2 nya dari si N nya ini pangkat dari turunan kedua, lanjut dikali 2 plus X atau plus 0 sama saja
pangkat min 3. Min 3 kita dapat dari mana? Yaitu dari rumus tadi, n dikurangi 1. Dikurangi 1. N nya tadi min 2, kita dikurangi 1, hasilnya jadi min 3. Lalu kita kali kita hitung hasilnya menjadi min 1 kali min 2, hasilnya 2 per 2 plus 0 atau plus kosong aja, pangkat 3. Ini pangkat 3 ya, hasilnya sama dengan, kita sederhanakan jadi 2 per 8. Kita kecilkan lagi, sederhanakan, hasilnya menjadi 1 per 4 ya, positif. Lanjut ke F pangkat keturunan 4, 0 sama dengan diketahui tadi turunan ketiganya, yaitu ini. Kita masih menggunakan yang ini nih, berarti min 2 iya, oh ya salah, ini yang ini 2 dikali 2 plus x pangkat min 3, kita masukkan ke turunan 4, yaitu hasilnya jadi 2. Ini dapat dari mana? Dari turunan sebelumnya, yaitu turunan ketiga, dikali u min 3, u nya min 3, turunan dari ketiga ini, dikali 2 dikali 2 plus x pangkat, kita kurangkan lagi, ini min 3 hasilnya jadi min 4, min 3 dikurangi 1 ya, min 3 dikurangi 1 hasilnya jadi min 4. Kita hitung semuanya, hasilnya menjadi min 6 per 16. Min 6 per 16. Kita sederhanakan, kecilkan, hasilnya menjadi min 3 per 8. Oke, sudah ketemu. Lanjut ke terakhir, yaitu turunan ke-5. Sama dengan 0, F0 sama dengan turunan sebelumnya, yaitu ini nih, ini ya benar, min 6 dikali ini hasil ini. Nah, min 6 dikali 2 plus x pangkat min 4. Kita masih gunakan turunan sebelumnya, yaitu turunan keempat. Hasilnya kita masukkan ke dalam u nya dx d per du nya sama dengan min 6 dikali u nya sama dengan min 4, pangkatnya tadi ya, min 4, lalu dikali 2 plus 0 pangkat min 4 dikurangi 1, hasilnya min 5. Lalu hitung min 6 dikali min 4, hasilnya 24 per 2 plus 0 apa plus x, pangkat minnya hasil kita jadikan positif, hasilnya ada ketemu 24 per 2 plus 0 pangkat 5. Lalu kita sederhanakan yang pangkat yang ini, hasilnya kita ubah ya, kita hitung jadi 2 pangkat 5 hasilnya 32. 32. 24 per 32. Kita sederhanakan lagi. Kita bagi sampai ke paling kecil ya. Kecilkan lagi, hasilnya menjadi 3 per 4. Ketemu.
sudah poin A hasilnya kesimpulan poin A yaitu berarti F0 sama dengan ln 2 turunan ke 1 sama dengan setengah turunan kedua sama dengan oh iya turunan kedua sama dengan min 1/4. Lalu turunan ketiga yaitu 1/4. Turunan keempat min 3/8. Lalu terakhir turunan kelima yaitu 3/4. Untuk selanjutnya poin B poin B yaitu deret Maclaurin. Kita gunakan rumus Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 menuju hingga. Jadi F pangkat N F0 per N faktorial dikali N X pangkat N. Kita masukkan arti deret Maclaurin yaitu dari turunan ini dong. Kita gunakan dari poin B menggunakan turunan. Kita substitusikan turunan sebelumnya yang kita dapatkan itu. Kita substitusikan hasilnya menjadi Fx sama dengan turunan pertama turunan 0 dari turunan 0 dulu. Turunan 0 yaitu ln 2 plus ditambah karena turunan pertama positif hasilnya kita jumlahkan dengan setengah X kuadrat X karena turunan pertama jadi X saja. Lalu kurangi min per 4 X kuadrat. Kenapa min? Karena turunan sebelumnya yaitu min 1/4. Kenapa X kuadrat? N kuadratnya ini dari N itu dari turunannya itu turunan keberapa, jadi X kuadrat itu turunan kedua. Lalu kita plus, kita jumlah turunan ketiga yaitu 1/4 X pangkat 3. Lalu kita keempat yaitu min 3/8 X pangkat 4 lalu plus ya ini plus 3/4 kali X pangkat 5. Kita hitung semuanya, hasilnya jadi kita mendapatkan X sama dengan dan 2 tulis ulang plus sorry
harusnya tadi x kuadrat ya, x kuadrat di dikali ini dikali x kuadrat per n faktorial, ini juga x yang ini juga ya, n faktorial ya. Oh iya, lalu x pangkat 3 n faktorial, lalu n faktorial juga ini dikali x pangkat 5 dikali n faktorial. Kita hitung 1/2, karena ini x pangkatnya yaitu 1, maka faktorialnya juga 1, hasilnya aja jadi x saja, lalu min 1/4 dikali x kuadrat, lalu n faktorialnya yaitu 2 faktorial, lalu ditambah 1/4 dikali x pangkat 3/3 faktorial, lalu dikurangi 3/8 dikali x pangkat 4/4 faktorial, lalu jumlah 3/4 dikali x pangkat 5/5 faktorial. Kita hitung semuanya, sederhana n2 plus, karena ini tetap ya, karena ini turunan pertama, kita tetap saja 1/2 x dikurangi, karena ini 2 faktorial, hasilnya berarti oh iya, berarti ini dikali ini, hasilnya ini 2 faktorial, yaitu hasilnya ini jadi 2. Ini jadi 2 pangkat 2 dikali 4. Terus pembilangnya kita tulis ulang, 1/4 kali 2 sama dengan 8. Kita ininya kita tulis lagi dikali x pangkat 2, lalu selanjutnya 1 ditambah 1/4, nah 1/4 dikali x pangkat 3/3 faktorial. 3 faktorial yaitu 3 dikali 2 kali 1, hasilnya jadi 6. 3 faktorial yaitu 6, lalu kita kali, hasilnya jadi 4 dikali 6, hasilnya kita membilangnya kita tulis ulang 1/4 kali 6, kali 6 hasilnya 24 dikali x pangkat 3, lalu dikurangi lagi dengan 3 kali x pangkat 4/8 dikali 4 faktorial yaitu 4 dikali 3 kali 2, hasilnya menjadi 12 dikali 2, 24 dikali 8, 24 dikali 8, 24 dikali 8 4 kali 8 32. Oh ya, 198 3/198 92, lalu kali x pangkat 4, kita sederhanakan, kita bagi 3.
24, 12, 6, 9. Ya, apabila disederhanakan menjadi 1/24 dikali X pangkat 4, lalu terakhir ditambah 3/4 dikali X pangkat 5/5 faktorial. 4 dikali 5 faktorial, hasilnya jadi 160 dikali 4. Kita sederhanakan saja menjadi 1/100. Oh, sorry, sudah dapat ya. Oh, ini salah. Untuk tadi ya, yang 3/8 hasilnya kan jadi 192. 192 dibagi 3 hasilnya 64 ya. 64 kali 3. Oh iya benar. Hasilnya itu kan kita min 3/8 kali X pangkat 4/4 faktorial, hasilnya menjadi 3/192. Kita sederhanakan hasilnya menjadi 1/64. Terakhir terakhir 5 faktorial 160 kali 4. Kita sederhanakan saja lah ya, hasilnya menjadi 1/160 X pangkat 5. Kita sudah menemukan. Oke, lanjut tadi sampai mana ya? Tadi dari 3/4 dikali X pangkat 5 per 5 faktorial, yaitu faktorialnya yaitu 5 faktorial adalah sama dengan 480. Lalu kita kali 5 faktorial yaitu 120. Iya. Iya. 5 faktorial yaitu sama dengan 120. Kita kalikan dengan sama dengan 4. Kita kalikan dengan 4 kali 4, hasilnya menjadi 480. Jadi kita menemukan 3/4 sama dengan 3/480. 480. Lalu kita sederhanakan agar bisa dikecilkan lah. Kita bagi 3, hasilnya menjadi 1/160 dikali X pangkat 5. Untuk poin B sudah selesai ya. Lanjut kita ke poin C. Poin C yaitu selang kekonvergenan.
Diketahui fungsi fx sama dengan ln 2 tambah x. Fungsi algoritma terdefinisi kalau argumennya lebih dari 0. Kita substitusikan dengan ini, yaitu 2 ditambah x lebih besar dari 0. Kita ubah, kita pindah 2x ini, 2 plus ini menjadi x lebih besar, 0-nya pindah sini, 2 pindah sini, hasilnya menjadi plus 2, hasilnya menjadi min 2. Dilihat dari x min 2, maka deret ngeluarin konvergen ya di x elemen min 2 sampai tak hingga. Oke, sekian dari saya untuk soal C, yaitu x elemen min 2 sampai tak hingga. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau untuk soalnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan juga, mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.